Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin amin. Enggal. Bismillahirrahmanirrahim. Hajru istibqa'il wuddi wis iki. Hah? Tekan ndi? Mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsyidalan den tembangake an sa'laba saking sa'lab. Rupane piye salasu khisalin lis-sadiqi ja'altuha mudara'atan lis-sawmi was-shalawat. Musawatuhu was-safhu an atharatihi wa tarku ibtidalis sirri fil khalawat. Salasun utawi perkara telu. Salasu khisalin utawi pakerti telu. Salasu khisalin utai pakertu telu lisodiki kaduwe konco. Lisodiki kaduwe konco iku ija'al Tuhan dadiaken sapa ingsun ing salas. Ingsun dadiaken mudhara'atan ingkang nyerupani lisaumi marang puasa wassalawati lan pira-pira sholawat. Rupane salasun muasatu siji ngaring-aringi marang as-sadiq wasabhu lan ngapura an atharatihi saking pira-pira kaluputane as-sadiq wa tarku ibtidali sirri lan ninggalke bocorake rahasia wa tarku ibtidali sirri lan ninggalke bocorke rahasia fil khalawati dalam pira-pira parsepet. Ada tiga hal yang mesti dijadikan sebagai pedoman bagi pertemanan. Tiga hal mesti dijadikan seperti dalam atau seperti sholat dan puasa. Apa itu yang mesti diposisikan seperti puasa dan sholat? Muasatuhu, satu muasah, bercengkerama dengan as-sadiq, dengan teman. Artinya bercengkrama itu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik, nyaman dan aman dengan sesama teman. Di dalam hatinya tidak ada ganjalan-ganjalan, pokoknya benar-benar nyaman. Yang kedua wasafhu an atharatihi, dan memaafkan segala kesalahan as-sadiq atau teman.
Sangat indah ketika sebuah pertemanan sudah saling memaafkan, bukan sekedar ingin dimaafkan saja, tetapi juga mau memaafkan dan berupaya untuk tidak salah dengan orang lain. Terpaksa terpleset kemudian berbuat salah ataupun ya sesuatu yang tidak sengaja menyakiti, segeralah mohon maaf. Wa tarku ibtidali sirri fil khalawat, dan tidak membocorkan rahasia ketika dalam situasi sepi. Artinya ketika sudah terjadi sebuah pertemanan, itu komitmen yang tidak boleh tidak harus dijaga adalah saling menjaga rahasia, saling menjaga sir, karena setiap orang pasti punya rahasia. Disinilah kemudian ketika Ummu Sulaim menyerahkan putranya yang bernama Anas kepada Nabi untuk belajar ngaji dengan Nabi, untuk menjadi khodamnya Nabi, ya, yaitu Anas. Kalimat yang termasuk awal dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Anas adalah la tubshi sirri, untuk si Anas tidak menyebarkan atau membuka rahasiaku, kata Nabi. Kamu jangan suka membocorkan rahasiaku. Inilah pesan Nabi. Apalagi santri yang seperti sahabat Anas yang menjadi khodam itu pasti akan banyak tahu tentang rahasia-rahasia mahdumnya atau yang diladeninya, pasti banyak tahu. Ya, itu di situ khawatim itu harus benar-benar bisa menjaga rahasia. Apabila memang mampu menjaga rahasia, ini Masya Allah berkahnya luar biasa menjadi khodam itu. Tetapi kalau suka membocorkan rahasia-rahasia, lah ini naudzubillah menjadi tidak baik. Jangankan dengan guru misalnya, dengan teman, sesama teman saja harus berkomitmen untuk saling menjaga rahasia masing-masing. Wali Sa'id bin Hamdan lan kaduwe lan iku tetep kaduwe Sa'id bin Hamdan, lam uahidka id janaita li anni utaida wa lam uhaidka id janaita li anni lam uahidka. Ora natrapi sapa ingsun ing sira id janaita ing dalam semangsane natoni sapa sira ai ing ingsun liani krana temen setuna ingsun iku wathikun wong kang kumandel mingka saking sira bil ikha kelawan seduluran as-sahihi kang bagus. Fajamilul aduwi mengko utawi baguse utawa indahe mungsuh iku ghairu jamilin, ora indah ora bagus. Wa qabihus sadiqi lan utawi alane kanca iku ghairu qabihin, ora ala. Disitulah maka seperti dikatakan oleh Sa'id bin Hamdan, lam uhahidka il jadaita, kamu wahai temanku ketika menyakiti aku tidak akan membalas. Kenapa? Karena aku lebih percaya dengan tali persaudaraan itu. Fajamilul aduwi ghairi jamil, seindah apapun musuh tetap itu tidak indah. Artinya apa?
Ketika ada musuh kok berbuat baik dengan kita, ngapi dhewe, ya seperti sok akrab dan seterusnya, kita harus waspada. Seindah-indah komunikasi, musuh dengan kita pasti punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Wa qabihus siddiqi wa qabihus sadiqi ghairu qabih. Sementara buruknya komunikasi dengan teman itu dianggap tidak buruk. Ya, tapi orang kadang itu ya sok lucu, berteman sudah lama sekali. Ya, begitu ada yang memberitahu, entah itu benar atau tidak, tapi ada informasi bahwa teman kamu itu berkhianat dengan kamu di belakang. Ini meskipun yang memberi berita itu adalah musuhnya, kadang orang akan lebih percaya dengan musuh daripada temannya. Hal yang demikian inilah yang membuat hancurnya persaudaraan, hancurnya pertemanan. Maka kita itu harus jadi orang selektif, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Di dalam media sosial itu antara benar dan tidak benar sudah tidak jelas. Sampai kadang yang benar nampaknya seperti salah, yang salah nampak seperti benar. Saking tidak jelasnya media sosial, itu harus hati-hati. Orang kadang mengetik atau menulis sesuatu yang bohong, yang hoax di media sosial dianggap biasa. Padahal yang namanya kebohongan di mana saja, baik di langsung ataupun tidak langsung, tertulis atau tidak tertulis, media sosial atau bukan, sama yang namanya bohong ya tetap bohong, hoax ya tetap hoax. Tapi kadang menyebar berita hoax dianggap biasa, dianggap wajar, saking banyaknya. Jangan sampai terjebak oleh hal yang semacam itu. Hajrus tibqail wudi utawi iki iku nerangake mengo krono amri netepi katresnan, utawa ngenengake krono amri netepi katresnan. Hajru manane ngenengake atau mengo boleh, ngenengake krono amri netepi katresnan. Wa min halan iku setengah saking adabil isyrah Allah yahjura utai ento ora mengo sapa mukmin, ora ngenengaken sapa mukmin al akha ing sedulur. Hajra bighdatin kelawan mengo krono bendu, bal hajra istibqain barik mengo krono amri tetep liwudi marang demene waqati maqalati wasin lan magotaken ucapane wong kang adu-adungan saking faqad waroda mengko teman-teman tumeka mintoriken saking dalan riwayat siji anin nabi sing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa la yahillu li muslimin, dawuh la yahillu li muslimin, la yahillu ora halal li muslimin kadhe wong Islam apa ayah jura yento ngenengake sapa muslim akhahu ing kancane muslim fauqa thalathin dalam ngungkuli 3 dina. Yal takiyani kang arep tetemu sapa muslim wa akhahu fayuridun limengo sapa hadza ikilah muslim wa yuringulan mengo sapa hadza ikilah akhahu wa khairuhu mautelawi bagus-bagus hadaini wa khairuhu mautelawi bagus-bagus hadaini ku alladzi wong silalladzi yabda'u kang awiti sapa alladzi bisalami kalan salam. Saling berdiam, saling diam di antara sesama teman.
itu ditolerir, batas toleransinya adalah maksimal 3 hari. Ya, sesama teman jengkel katakanlah, saling diam, tidak saling sapa, batas toleransinya itu 3 hari. Nah, di antara teman yang sedang saling jengkel itu, yang saling tidak sapa itu, yang terbaik mana? Ya mana yang mau mengalah, menyapa duluan. Itu yang oleh Allah, oleh Rasulullah dinilai baik. Kecuali mendiamkan teman itu karena memang teman itu berbuat maksiat, didiamkan sengaja agar supaya dia bertaubat misalnya, itu boleh lebih dari 3 hari. Seperti zaman Rasulullah SAW, pernah Rasulullah itu mendiamkan sahabat, mendiamkan salah satu sahabat sampai 3 bulan. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengumumkan berperang melawan orang kafir. Kok ono sing delik, ada yang tidak berangkat, nyumput. Alasannya apa? Sakit, padahal tidak sakit. Setelah Rasulullah berperang dan pulang, ketahuan ada si fulan dan fulan itu tidak berangkat perang. Terus Rasulullah mencari informasi, kenapa? Katanya alasannya sakit, padahal tidak sakit. Langsung Rasulullah itu mengadakan pengumuman, mulai sekarang itu orang yang tidak berangkat perang jangan disapa, kalau disapa jangan jawab, didiamkan sampai 3 bulan, sampai si dia benar-benar bertaubat. Demikian juga kita, ada teman misalnya yang suka melakukan maksiat, kita diamkan dia ya, sampai kapan? Tidak terbatas hanya 3 hari, tetapi sampai bertobat itu boleh. Kalau mendiamkan itu dihitung efektif. Efektif gimana? Bisa membuat jera si teman itu. Tapi kalau kemudian didiamkan justru ya semakin menjadi-jadi, ya untuk menyudahi ataupun untuk memberikan pelajaran agar dia bertaubat, itu ya kita ambil cara jalan lain tentunya, tidak melalui cara didiamkan. Atawan dudu utawi iki kun rangke asia-asian wasofhulan apura wa mindalan iku setengah saking ada bil isyrah. Atawan dudu te asia-asian lil ikhwani marang biro-biro konco bil istinai kelawan nemen-nemening gawe bagus ilaihim marang ikhwan, wasofhilan ngapura anhum saking lupute ikhwan. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna kitab mendi ngaji kok ora piye to. Isna gawe agawe sapa sira al ma'ruf ing kebagusan ilaman marang wong sriman huwa kang teman iku ahluhu ahline ma'ruf, wa ilaman lan marang wong sriman laisa kang ora ana sapa huwa man ora niku ahlahu ahline al ma'ruf. Fa illam tusib mukalaman ora mekenani sapa sira ahlahu ing ahli ma'ruf, fa anta mengko sira iku ahlu ahli ma'ruf. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rasul akli utawi pokoke akal ba'da dini dalam sawise agama iku atawaddudu demen atau asi-asian ilan nasi marang menungso, wastida'ul ma'ruf lan agawe bagus ila kulli birrin marang saben-saben wong kang bagus, wa fajirin lan wong kang gawe lacut, wong kang lacut.
Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada orang baik ataupun kepada orang yang fajir, yang lacut. Lalu ada pertanyaan, kalau berbuat baik kepada orang baik jelas. Nah yang jadi pertanyaan, berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu gimana? Ya pokoknya kita tugasnya berbuat baik. Bahwa kemudian yang kita baiki tidak baik dengan kita itu bukan urusan kita. Wong kita niatnya cari pahala kok. Isna agawe sapa sira al khaira ing kebagusan mastatota selagine kuat sapa sopi sapa sira mastatota selagine kuat sapa sira wa ing kuntalan senjata ana sapa sira niku la tuhitu orang nglimputi sapa sira bikulli kalan sekabehane khair famata tasnau mengko kapan-kapan agawe sapa sira al katsira ing kebagusan kang akeh. Idza kunta in dalam mereka lane ana sapa sira ana iku tarikan wong kang ninggalake diakolih marang luwih kitik-kitike khair hifdzul ahdi utawi iki iku nerangake ngreksa janji. Wa min halan iku setengah saking anda bulang israt dawa muti nglanggengaken lil ikhwani marang pira-pira kanca ala husnul israt ing atase bagus srawung. Wa in waqat lamun tumibo bainahu min dalam antarane mukmin wa ikhwanihi mukmin wa ikhwani apa wahsyatun gersah aw nafratun utawa sengit ya fala yatrukum kok aja ninggalaken sapa man karomal ahdi ing mulyane komitmen perjanjian karomal mahdi ing mulyane perjanjian atau komitmen wala yufsilan ojo nguncaraken sapa man al asrara ing pira-pira rahasia al ma'lumata kanten kaweruhi fi ayyamil uhwatin dalam dinane pira-pira kekancan dalam pira-pira dinane kekancan nasilu wayun satu lanten tembangaken libatim kados sebagian ulama apa nasirus sodika idza arada wisolana nasilu nepung sopeng sunah sodika ing konco idha aroda ing dalam mereka ngarepaken sapa sodik wisolana ing nepung marang kita wana sedulan nyegah sapa kita indah sududi dalam nalikane nyegahi sodik ahyanan ing dalam pira-pira mangsa insud dalam nyegah anis saking sun insud dalam nyegah sapa sodik anis saking sun kuntu mengko ana sapa ingsun niku akrama muridin lawih mulyane wong kang mengo wa wajadtu lan nemu sapa ingsun anu saking sodik madhaban ing gon milih atau pilihan pendapat madhaban ing pilihan pendapat pamakan lan panggonan la mubsyan ora nguncaraken sapa ingsun badal qatiatin dalam sawise kapekot sirrahu ing rahasiane as-sadiq barakati balik utawi ingsun iku wong kang ngampet ming dalika sing kono sir mastar'ana selagine amri pangreksa sapa ingsun innal karima temestune wong kang mulya iku idza taqatta'a in dalam marga dadi kapekot apa wudu demene al karim kata maka ngumpetaken sapa karim al qabya ing perkara kang ala wa adhara lan mertelaken sapa karim al ihsan yang gawe bagus. Seperti tadi dikatakan bahwa yang namanya berteman iki ada komitmen tertentu. Di antaranya adalah saling bisa menjaga rahasia. Nah, rahasia itu biasanya orang mempunyai semangat membongkar. Istilahnya saya punya kartu truf kamu. Ya, semuanya semangat membongkar ketika terjadi keretakan dalam persahabatan. Ketika terjadi keretakan dalam persahabatan sekalipun yang namanya rahasia antar sahabat harus tetap dijaga. Jangan lalu ancaman, awas loh, aku ngerti kabeh kartumu. Nah, macam-macam kalau aku tak buka kok kowe. Itu bukan teman yang baik semacam itu.
Ya, kalau semacam itu, ini akan bisa menjadi orang itu khawatir berteman, khawatir bersahabat. Nah, aku wegah akeh kancane nopo, semakin banyak teman, semakin banyak yang tahu rahasia saya. Nanti kalau ada apa-apa, ada keretakan dalam persahabatan, maka akan semakin banyak orang yang membuka rahasia saya. Ah, wegah aku duwe konco. Kan akhirnya orang ada yang akan berkesimpulan semacam itu. Gara-gara apa? Gara-gara sesama teman tidak ada komitmen untuk menjaga. Tapi apa gunanya Pak? Wong persahabatan sedang retak. Ngapain kita jaga rahasia? Kita buka saja biar kapok. Oh, itu bukan watak orang mukmin. Tapi kejengkel ya Pak. Ya niat kita cari pahala dari Allah. Karena yang namanya menyimpan rahasia itu adalah merupakan ibadah yang istimewa. Ya, kemampuan orang menjaga rahasia temannya itu bagian daripada ibadah yang istimewa dan pahalanya juga istimewa. Bahkan ini merupakan bagian daripada salah satu proses kewalian seseorang. Ya, kewalian seseorang prosesnya antara lain adalah di samping kemampuan menahan diri dari emosi, juga kemampuan menahan diri dari senang membuka rahasia. Ya, maka biasakan jaga rahasia. Al-Fatihah. Rahman Rahim.